Bapak Ibu guru serta kepala sekolah, Kemdikbudristek mengeluarkan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini nomornya di 56/M/2022 yang kurang lebih ini merupakan bagian kerangka kurikulum merdeka. Ya, mengapa? Karena pembelajaran kita mengalami loss learning setelah pandemik dan merupakan event atau titik tolak berlakunya atau pemikiran tentang kurikulum atau perubahan kurikulum dari 2013 ke kurikulum merdeka. Seperti apa isi dari kurikulum tersebut? Saya akan langsung saja ke bagian lampiran di halaman 8. Ini untuk PAUD, Dikdas, dan Dikmen tentang struktur kurikulum merdeka. Untuk PAUD ada kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler yang mana capaian pembelajarannya telah dideskripsikan. Di sini untuk PAUD itu adalah merdeka belajar, merdeka bermain, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Di dalam struktur ini juga memberikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil Pancasila yang mengacu pada SKL untuk PAUD. Nah, di sini proyek-proyek tersebut itu misalnya perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Ini langsung dialokasikan waktunya dalam kegiatan PAUD. Bagaimana dengan struktur kurikulum pada Dikdas dan Dikmen? Struktur kurikulum pada Dikdas dan Dikmen itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan hal yang sering kita dengarkan bersama tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler itu tertuang dalam mata pelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. Untuk penguatan profil Pancasila ini mengacu pada standar kompetensi lulusan. Di sini pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan. Kalau dulu itu mingguan, sekarang JP-nya itu tahunan. Jadi 1 tahun Satuan Pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun. Ini bedanya struktur yang pertama tahunan sekarang JP-nya. Jadi untuk mingguannya diserahkan kepada satuan pendidikan. Selanjutnya, muatan lokal itu ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai karakteristik daerah. Jadi muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah daerah Lalu satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan. Apa saja? Terintegrasi dengan mata pelajaran, atau terintegrasi dengan penguatan profil pelajar Pancasila, atau mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri, artinya memiliki modul sendiri. Nah, struktur kurikulum untuk Dikdas dan Dikmen itu contoh untuk SD itu dibagi-bagi menjadi fase. Fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Jadi dibagi menjadi fase. Begitu juga dengan fase D
fase E dan fase F ya, untuk SMP dan SMA dibagi-bagi dalam bentuk fase. Nah, proporsi beban belajar di SD contohnya akan dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% dari beban belajar per tahun untuk profil belajar Pancasila. Bagaimana nanti tuangan dalam bentuk mata pelajaran? Nah, seperti ini. Ya, ada intrakurikuler, lalu ada penguatan Pancasila. Ya, total JP-nya sudah ada. Untuk pendidikan agama dipilih ya sesuai dengan keberadaan muridnya masing-masing. Ya, ada agama-agama yang diakui di Indonesia, lalu ditambahkan di sini ada pendidikan Pancasila. Itu kalau di kurikulum 2013 dekat dengan pendidikan kewarganegaraan ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini pendidikan Pancasila. Ada bahasa Indonesia, matematika, penjas, orkes. Untuk kelas 1 ya sama, tidak ada IPA dan IPS. Lalu seni musik, ini sekolah harus memilih ya, harus mengadakan sesuai dengan ciri khas sekolah atau keberadaan lingkungan, minimal 1 atau 1. Bahasa Inggris ini bagian dengan bintang 3 dan muatan lokal ya di sini. Untuk tanda bintang 1 diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Untuk bintang 2 yang ini ya, seni budaya, minimal 1 disediakan oleh sekolah. Ya, peserta didik memilih satu jenis seni ya dari yang disediakan oleh sekolah. Dan untuk yang bintang 3 paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun dalam pelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silahkan diunduh filenya di channel Telegram Taman Eden Jimbaran atau dari situs website pada umumnya. Terima kasih, selamat menuju kurikulum merdeka.